Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Apabila Anda sebagai penikmat saluran YouTube itu sudah merasa jengah dan bosan ya dengan permasalahan ijazahnya Jokowi, sepertinya Anda tidak sendirian. Jangankan dari pihak yang menuntut keadilan dari perkara ijazah ini, dari pihak termul pun saya rasa ini sudah mulai membosankan. Bukan mulai, tapi sudah bosan sekali begitu ya, sudah amat jenuh. Itu dirasakan oleh semuanya. Tapi ya herannya yang menggandrungi masih banyak, yang masuk di situ juga masih banyak. Itu yang mengherankan. Berarti kan ini permasalahannya lebih daripada sekedar ijazah, ya. Dan suatu privilege ya bagi kita orang-orang awam itu melihat para pakar hukum berbicara mengenai kasus ini, mengenai tema ini dari berbagai macam perspektif, baik dari yang membela ijazahnya Jokowi atau yang menuntut keadilan dari ijazahnya Jokowi atau selain ijazahnya Jokowi. Jadi kita bisa melihat senuans ini ya, dalam ini permasalahan hukum yang ada, dan ini menjadi pembelajaran yang baik, yang bagus bagi demokrasi di Indonesia. Dan saya rasa itulah yang menjadikan permasalahan ijazah ini sampai sekarang masih digandrungi banyak orang, karena memang manusia itu curiosity-nya, rasa penasaran dan rasa keingintahuannya itu sudah embedded ya, sudah disimpan di dalam dirinya secara naluriah. Maka perkara-perkara yang intriguing, yang menarik untuk disimak, pada akhirnya disimak. Nah, beberapa minggu ini kita kan dikejutkan oleh Prof. Denny Indrayana yang sudah lama sekali menghilang tuh dari percaturan isu politik di Indonesia, yang mana sekarang saya juga menjadi kaget begitu beliau itu disebut menjadi tim hukumnya Roy Suryo. Kalau tidak salah ya, tuliskan di kolom komentar tuh kalau saya salah, karena saya melihat ada tulisannya seperti itu. Tim hukumnya Roy Suryo dan kawan-kawan Profesor Denny Indrayana ini. Dan memang ini menjadi bahan serang juga dari para termul, karena Prof Denny ini pernah aktif di Demokrat, yang mana sedari awal tuduhan mereka itu, telunjuk termul itu, isu ijazah ini di belakangnya ada Pak SBY atau Partai Demokrat, meskipun mereka tidak mengucapkannya secara eksplisit. Nah, dalam video kali ini kita akan melihat ada perbincangan lah ya, narasi tematik dari Profesor Denny Indrayana, yang mana nanti akan ditanggapi oleh the one and only Andi Azwan tuh, sang penyembah Jokowi sejati itu ya. Nanti akan kita lihat, yang mana temanya itu saya lihat dari judulnya adalah membuktikan bahwa Jokowi itu mengotak-atik undang-undang untuk menaikkan Gibran menjadi wakil presiden. Dan ini sebelumnya dalam permasalahan ijazah. Makanya tadi saya katakan bahwa permasalahan ijazah ini cuman judulnya saja, tema besarnya saja. Padahal di dalamnya itu ada subtema. Nah, itulah yang menjadikan ini sampai sekarang masih menarik untuk dibahas begitu. Nah, kita akan saksikan saja bagaimana paparan atau pemaparan dari Profesor Denny Indrayana. Kita saksikan ya. Prof Denny, ditanggapi pernyataan dari Pak Arianto, tinggal menunggu nanti ketika masuk ke ranah persidangan, semua akan dibuktikan di meja pengadilan. Oke, ya, masih itu ijazahin ya. Mengasumsikan pendekatan pidana itu menyelesaikan masalah, pendekatan pidana kita tidak punya masalah, dan aparat-aparat hukum kita mempunyai legitimasi public trust yang tinggi, tidak bermasalah, sehingga dia menjadi solusi. Saya ingin katakan, negara hukum itu ada dalam konstitusi, tapi belum turun ke tatalan aksi, tatalan realitas. Dia masih idealita, bukan realita. Ya. Mengapa demikian? Dua saja. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2009-2011 membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Oke, sebentar ya. Maafkan kalau saya banyak berbicara karena ini channelnya channel komentar. Jadi
argumen termul itu kan selalu demikian ya, pasrahkan kepada hukum, kita tunggu proses persidangan, proses pengadilan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kenapa itu terjadi? Karena sedari awal mereka tahu bahwa sistem peradilan ini akan menguntungkan Jokowi, dan itu sudah terbukti dari beberapa pengadilan, dari beberapa persidangan, dan itu juga bisa dibuktikan dari diterimanya laporan Jokowi tapi tidak diterimanya laporan dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan atas perkara yang sama, pencemaran nama baik. Jadi kita tidak melihat adanya keadilan pada penegak hukum itu. Nah, yang mana seharusnya di sini Prof Denny akan memberikan argumen kepada kita bahwa proses peradilan yang ada di kita itu tidak ideal. Jadi tidak bisa mengatakan kita tunggu proses persidangan, kita serahkan semuanya kepada kepolisian. Betul itu, selama mereka tidak memiliki masalah. Permasalahannya sekarang ini sangat banyak sekali permasalahannya, dan kemarin kita lihat juga di dalam sidang KIP bagaimana mereka itu galak sekali kepada Polda Metro begitu ya. Tapi tatkala putusan ditolak tuntutan dari pihak RRT lah kita katakan begitu. Itu terasa dan terlihat sekali. Nah, ini argumen Profesor Denny Indrayana, kenapa mereka itu bermasalah? Siapa? Kepolisian itu. Mengapa demikian? Dua saja. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2009-2011 membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sebagai pengakuan bahwa dunia hukum kita masih syarat dengan praktek-praktek mafia peradilan. Oke. Di mana hukum itu adalah komoditas yang dijual belikan. Apakah itu selesai sekarang? Tidak. Kita masih melihat bagaimana praktek-praktek jual beli perkara terjadi dan terbuka lebar sebagai kasus di hadapan publik. Presiden Prabowo baru saja mengambil langkah politik hukum yang kita semua paham, membentuk Komite Percepatan Reformasi Polri. Ya. Dengan segala hormat teman-teman polisi, bukankah itu berarti pimpinan tertinggi Republik melihat ada problem di lembaga negara yang kita cintai dan kita hormati? Sebentar, yang mana menjadi aneh ya, karena salah satu petugas di dalam tim reformasi itu Kapolri itu sendiri. Lucu ini. Kepolisian Republik Indonesia yang irisannya salah satunya dengan perkara-perkara pidana. Artinya dengan logika itu, kalau kita berpikir secara konsisten, menyerahkan 100% saja kepada proses hukum pidana juga tidak akan membawa persoalan ini selesai. Betul. Ini bukan melakukan kerja aparat ya, Prof Denny ya? Sebentar sebelum ke situ. Nah, ini betul pemikiran konsistennya itu begitu. Jadi kepolisian sekarang ini ada tim dari presiden untuk mereformasi. Berarti kan ada masalah. Nah, kemudian yang mengurus permasalahannya Rasul dan kawan-kawan siapa? Ya kepolisian ini. Berarti secara tidak langsung, secara implisit presiden itu mengatakan, kamu jangan percaya 100% kepada polisi yang ada sekarang. Ini lo lagi direformasi begitu. Itu secara implisit kelazimannya, konsekuensi berpikirnya apabila kita mau berpikir secara konsisten. Nah, kemudian ditanyakan apakah itu pada akhirnya meragukan kerja aparat gitu ya. Kalau saya mah katakan ya meragukan kerja aparat. Itu mah kalau kita berpikir secara konsisten juga, berarti kan Pak Prabowo tidak percaya kepada kepolisian yang ada sekarang tuh, makanya disuruh mereformasi, yang mana jadi aneh di dalamnya ada Kapolri begitu. Saya memberikan dua contoh tadi adalah realitas, adalah catatan sejarah, bahkan sekarang aktual. Tim Prof Jimli Asidiki masih bekerja, diberi waktu untuk memberikan legitimasi yang lebih kepada lembaga negara kepolisian yang kita hormati. Jadi, kalau kemudian kita menyadari dan tidak bermunafik bahwa ada persoalan di dunia hukum, penegakan hukum pidana kita, mari sama-sama kita juga membuka alternatif. Alternatifnya apa itu, Prof? Bukan, artinya tidak hanya meletakkan ini hanya semata-mata pada persoalan pidana. Dari kacamata yang lebih cepat dari... Sebentar ya, Pak Prof Denny Indrayana ini mengatakan kepolisian itu dihormati, tetapi tidak mengatakan dipercayai begitu. Tadi pertanyaannya kan demikian. Apakah ini menjadi meragukan? Meragukan. Kita ini meragukan kinerja kepolisian, terutama di dalam permasalahan ini yang ada politiknya begitu. Kepolisian itu adil kalau urusannya nangkep maling ayam,
adil dalam urusannya nangkep maling-maling kelas 3 lah begitu ya, yang ada di bawah-bawah. Saya tidak mengatakan itu tidak signifikan, itu sangat signifikan sekali bagi keamanan yang ada di Indonesia. Tetapi dalam masalah-masalah besar yang di situ ada permasalahan politik, sangat terlihat keberpihakan kepolisian itu begitu, dan Prof Denny tidak menafikannya. Jadi kalau kita misalkan tidak naif begitu ya, dan tidak munafik, kita lihat bagaimana keadaan yang ada ya, kita patut meragukan kinerjanya kepolisian dalam permasalahan-permasalahan besar, terutama yang berkaitan dengan politik begitu. Kacamata yang menurut saya lebih bijak, Pak Jokowi semestinya membuka ruang untuk menunjukkan ijazahnya dan memberi ruang orang untuk mengeceknya. Itu paling cepat tanpa harus menunggu proses persidangan. Satu contoh saja, kita ambil contoh ini, KUHP-nya sebentar lagi berlaku KUHP yang baru. Itu akan ada komplikasi dengan pasal-pasal yang disangkakan dengan Mas Roy Suryo. Karena pasalnya menjadi tidak berlaku lagi. Beberapa undang ITE ada pasal-pasalnya yang juga sudah dicabut dengan KUHP yang baru. Artinya pendekatan hukum pidananya sudah kemudian ada yang tidak sesuai lagi. Dan dari sisi hukum pidana itu bisa diperdebatkan mana yang kemudian akan berlaku. Tapi yang ingin saya contohkan adalah sebentar, ini makanya seperti Aji mumpung Polda Metro ini, mumpung KUHP-nya belum direvisi atau belum tidak berlakukan, maka selama ini masih berlaku, kita tetapkan saja dulu sama RRT begitu. Itu yang kita lihat sekarang. Jadi ada konflik pada akhirnya of interest, dan ini juga mau tidak mau kita katakan dari awal kesalahannya Jokowi yang tidak mau mengeluarkan ijazahnya itu, padahal mudah sekali untuk mengeluarkannya begitu. Nah, seharusnya kalau Jokowi ini seorang negarawan ya, seandainya Pak Jokowi menunjukkan jiwa kepresidenannya dan salah satu syarat kriterianya adalah negarawan, maka beliau tidak membawa ini ke ranah pidana ya, harusnya. Dan beliau yang kemudian mengambil keuntungan politiknya. Tapi lagi-lagi yang mana sering saya katakan, jangan bawa-bawa permasalahan ini kepada ranah pidana, memalukan begitu. Dan itu yang ngajarin siapa? Si Jokowi yang ngajarinnya. Saya memang dalam melihat Pak Jokowi bukan karena satu dan lain hal. Saya dulu 2014, ini saya buka saja ya, memilih beliau. Bahkan saya mendapatkan surat pesan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena setelah mencoblos, saya sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM saat itu menunjukkan salam 2 jari, Bu, sebagai bentuk dukungan. Pak Presiden SBY mengatakan, saya sebagai Presiden netral, saya harap seluruh jajaran kabinet saya juga netral. Intinya Anda tidak ada sakit hati personal dengan Pak Jokowi? Tidak ada, tapi mungkin catatan saya adalah catatan konstitusi dan catatan korupsi yang tadi saya sebut. Sebentar, ini yang tidak pernah memilih Jokowi harus bersyukur ya, berarti Anda itu tidak tertipu oleh tipuan-tipuan Dujail itu ya, pembohong-pembohong kecil itu. Kenapa saya katakan harus bersyukur karena tidak tertipu? Ini orang sekelas Profesor Dedi Indrayana, RRT Roy Suryo begitu ya, dan kawan-kawan itu kan mantan yang sekarang kita sebut termul tuh ya, Jokowers sejati itu. Jokowi adalah kita waktu pakai baju kotak-kotak itu kan. Itu korban itu ya, yang keseninya pakai baju putih, korban itu, korban Jokowi pada akhirnya menyesal. Alhamdulillah kalau saya emang nggak pernah tertipu begitu ya, dan akhirnya mereka kan menyesal juga ya. Jadi bukan permasalahannya di sini, bukan permasalahan suka tidak suka, karena memang melihat apa yang nampak begitu. Ketika 2019 kemudian KPK-nya dilumpuhkan, saya menulis buku judulnya Jangan Bunuh KPK. Begitu KPK diletakkan bukan lagi lembaga negara independen, dilumpuhkan dengan 3 modus tadi, undang-undangnya diubah, komisionernya diganti yang bermasalah, pegawai jujurnya dipecat, maka bagi saya selesai. Dan memang ini catatan lagi, yang kita lihat dari Pak Jokowi kan memang problem-problem, termasuk coba lihat dalam sejarah Republik, bukan hanya di Indonesia, lihat di seluruh dunia. Saya belum pernah melihat ada seorang presiden punya relawan pada saat berkompetisi sebagai calon presiden di era kompetisi, kemudian di era pemerintah sebagai presiden masih punya relawan, bahkan diangkat menjadi menteri, dan setelah selesai jadi presiden masih punya relawan. Sampai situ dulu Prof, supaya tidak terlalu lebar, kita libatkan. Oke sebentar, nah ini coba lihat permasalahannya, 2 ditambah permasalahan sama Profesor Denny Indrayana ini. Yang pertama ya, Jokowi ini pembunuh KPK, dan kita lihat sekarang bagaimana KPK itu jangankan menyentuh
eksekutif yang yang besar-besar begitu ya, menyentuh permasalahan haji saja sampai detik ini tidak selesai. Yang mana isunya itu sudah ada semenjak Menteri Agama yang ada sekarang dilantik. Tuh, itu ya, nggak selesai KPK gara-garanya. Kenapa? Jokowi itu gara-garanya, sebagaimana dikatakan sama Prof. Denny Indrayana. Itu problem satu yang disebutkan di sini, yang ditambahkan. Yang kedua apa? Ini Jokowi mania, kemudian relawan-relawan Jokowi. Ini permasalahan. Ini adalah permasalahan di dalam ranah demokrasi kita, karena sebagaimana dikatakan tadi tidak pernah ada satu pemimpin pun di dunia ini yang mana sebelum jadi presiden dalam pengertian dalam waktu kampanye punya relawan, waktu sudah jadi presiden masih punya relawan, setelah jadi presiden pun masih punya relawan. Apa ini sebetulnya? Kan anomali di dalam berpolitik, makanya ini merusak demokrasi dan merusak critical thinking sebetulnya, karena yang mana seharusnya yang menjawab atas kritikan-kritikan masyarakat itu pihak yang bersangkutan, Jokowi itu sendiri. Kita lihat bagaimana dulu Pak SBY itu sering sekali ngomong di hadapan publik begitu ya, karena kritikan-kritikan yang ada di masyarakat. Sekarang siapa yang menghadapi? Termul, harusnya Jokowi yang menghadapi isu-isu yang ada di masyarakat. Morowali, bencana yang ada sekarang, kemudian ijazah. Seharusnya itu yang mengatakan atau yang merespon langsung itu Jokowi, bukan diwakili sama termul-termul ini yang antah barantah posisinya sebagai apa juga kita nggak tahu. Tuh, itu permasalahan. Bukan kita yang membicarakan, dalam pengertian ini bukan permasalahan karena kita benci kepada Jokowi kemudian kita melihat ini adalah ada sebuah permasalahan. Bukan, ini permasalahan perspektif ahli hukum. Ya, mau bagaimana lagi? Sudah begitu keadaannya. Nah, kita teruskan dulu nih ya, ada pertanyaan dari mahasiswa nih. Mahasiswa juga Prof, ada mahasiswa di sini, silakan. Teman-teman mahasiswa ingin bertanya langsung kepada siapa? Baik, saya Fabi dari Universitas Negeri Jakarta. Pertanyaan saya hari ini ditujukan untuk Bang Andi Azwan. Dalam narasi bahwa Bang Andi Azwan selaku Ketua Umum Jokowi Mania yang ikut dilaporkan dalam polemik ijazah ini, apakah ini juga menunjukkan bahwa adanya organisasi atau pihak-pihak di luar yang memang ikut bermain peran terhadap munculnya isu ini, atau memang secara murni memang persoalan ini dilakukan secara individu, dan bagaimana cara publik untuk membedakannya? Terima kasih. Namanya siapa, Mas? Fabi. Fabi, cerdas Mas, sangat cerdas. Kalau kita melihat dari awalnya itu memang tidak ada unsur politik, tapi kesini-sini ada unsur politik. Pak Jokowi itu sasaran utamanya adalah bagaimana mengganti Mas Wapres, Mas Gibran Rakebuming Raka dengan jagoan mereka. Melalui apa? Pemakzulan. Bagaimana seorang Wapres dari milenial, anak muda, dan mendapat apresiasi yang besar pada saat G20. Diberi kesempatan oleh Presiden Prabowo menggantikan beliau di kancah internasional. Selama ini dikatakan bahwa beliau tidak mempunyai kompetensi, tidak mempunyai kemampuan, tidak pintar, apalagi bahasa Inggrisnya, pelangga-pelongo. Tapi kita lihat, nyata, secara fakta, semuanya standing applause ketika beliau mengungkapkan sebagai wakil dari negara Republik Indonesia. Kita patut berbangga untuk itu. Sebentar, kalau kita mah nggak bangga ya, orang Indonesia itu jauh lebih cerdas, jauh lebih pintar daripada Gibran. Yang punya kompetensi lebih bagus juga banyak daripada Gibran itu. Yang mana juga sebetulnya itu bukan permasalahannya. Azwan ini nggak ngerti permasalahannya. Permasalahannya ini, si Gibran ini dia anak haram konstitusi. Entah mungkin itu bakal dibahas atau tidak oleh Prof. Denny Indrayana begitu ya. Cuman permasalahannya bukan di situ, Azwan ya. Bukan dari sekarang. Sekarang ini Gibran ini toh dalam kenyataannya misalkan mau jadi wakil presiden terbaik di Indonesia pun kalau mau begitu ya, itu tetap saja tidak menghilangkan catatan sejarahnya yang mana dia itu diloloskan oleh pamannya sendiri begitu. Itu yang menjadi permasalahan dan itulah yang kita permasalahkan dari Gibran sebetulnya. Apakah saya menafikan pada akhirnya misalkan Gibran itu ada kemajuan sebagai seorang wakil presiden? Saya melihat Gibran itu ada kemajuan daripada pertama dia masuk begitu ya dalam komunikasi politik, kemudian dalam isu-isu yang dia angkat. Cuman apakah kita patut berbangga dengan itu? Saya rasa tidak. Satu, kenapa? Karena masih banyak warga Indonesia itu yang lebih cerdas, lebih mapan dan lebih kompeten daripada Gibran, itu yang pertama. Yang kedua, ini permasalahan demokratisnya nih. Permasalahan demokrasinya apa? Gibran ini naik jadi wapres, caranya haram. Itu yang kita lihat, itu inti permasalahannya begitu. Cuma ini
oh apa muda milenial berprestasi kita patut berbangga. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Bahwasanya ada anak muda perwakilan dari Republik Indonesia ini yang notabene sebagai wakil presiden bisa mendapatkan suatu aplaus yang besar dan mereka terkagum oleh apa? Program QRIS kita yang membuat negara-negara maju itu merasa tersaingi seperti itu. QRIS juga bukan Gibran yang buat. Kemudian Anda, Andi Azwan, kalau sering melihat forum internasional, standing applause kepada orang-orang yang berbicara di hadapan umum, itu biasa terjadi. Jangankan Gibran, si Joe Biden aja yang nggak jelas asal-usulnya itu, yang kalau ngomong udah tremor gini-gini, itu kalau udah selesai ngomong, itu applause, standing applause itu. Kamu ngomong apa saja, itu adalah gestur diplomatik. Itu adalah gestur diplomatik ya. Yang mana mungkin yang kita tidak pernah melihat seperti itu Profesor siapa itu Pak Ma'ruf Amin ya, wakil presiden kita sebelumnya. Nah, entah memang kalau Pak Ma'ruf itu banyak diamnya memang. Nah itu harus kita lihat. Jadi kita patut bangga untuk itu bahwa kita punya kemampuan untuk itu. Jadi bukan prestasinya Gibran itu. Sudah bicara di QRIS mana-mana memakzulkan untuk itu. Ya, itu adalah sasaran antaranya Pak Jokowi. Nah sementara itu adalah konsekuensi dari Gibran naik dengan cara yang tidak baik. Akhirnya itu diserang secara politik begitu. Itu bukan konsekuensi dari ijazah palsu sebetulnya. Cuman dia ijazah palsu ini jadi seksi untuk masuk ke dalam pemakzulan Gibran bagi orang-orang yang memang mau memakzulkan begitu. Apakah saya termasuk salah satunya? Kalau saya mah pengen Gibran itu diadili lah setidaknya begitu ya. Kalau memang misalkan di sini ada permasalahan etik, permasalahan politik yang tidak jelas, ya berarti dia harus turun. Kalau enggak ya berarti nggak usah. Cuman peradilannya itu harus ada. Itu yang kita inginkan. Peradilannya dulu. Nanti vonisnya persidangan yang yang menentukan. Jadi persidangannya harus adil. Kemudian tuntutannya harus ada begitu. Persidangannya harus ada dan harus adil. Itu yang kita inginkan itu dulu. Ya terlepas nanti bagaimana kedepannya kan kita juga bisa melihat sebagaimana di KIP sekarang gitu. Oh udah berarti kita udah ngelihat ini dikuasai kok sama mafia-mafia. Selesai kalau kita mah begitu. Cuman peradilannya harus ada. Jangan sampai kayak above the law begitu ya, di atas hukum tidak tersentuh oleh hukum sama sekali. Karena ini arahnya 29. Tetapi sebelum 2029 ini akan dipatahkan. Relawan-relawan Jokowi oleh Prof Denny mengatakan itu ya, sekalian saya menjawab untuk itu. Kita ini berjuang ya, Prof Denny beda dengan Prof Denny dengan SBY. Kalau dulu ada namanya SBY Fans Club, kita enggak. Karena kita paham, Pak Jokowi lahir dari rakyat, bukan kaum dari elitis, bukan seorang tentara, bukan seorang jenderal, tapi lahir di tengah rakyat yang tahu bagaimana yang dibutuhkan oleh rakyat ini dan bagaimana yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Apa? Yang dibutuhkan oleh rakyat ini yang dibutuhkan oleh rakyat ini jalan tol yang panjang, bukan jalan-jalan yang tidak pakai biaya. Yang dibutuhkan rakyat ini bandara untuk oligarki, itu yang kamu maksud Azwan. Jokowi itu mengetahui permasalahan rakyat, apa yang dibutuhkan rakyat. Ya ternyata yang ada itu keputusannya itu berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan. Itu keputusan-keputusan besarnya begitu ya. Saya tidak menafikan ada program-program yang memang pro rakyat, tidak, tetapi kan ini bermasalah begitu. Dan itu tidak menjadi legitimasi untuk tumbuh suburnya para termul itu. Kenapa? Karena Obama pun demikian. Ini yang mau dikatakan oleh Prof Denny Indrayana adalah anomalinya. Dan anomalinya terjadi di Jokowi itu, tidak terjadi pada presiden yang lain. Padahal mungkin kalau mau dikatakan sama kita ikut narasinya Azwan begitu ya, sama-sama bukan militer, sama-sama tidak memiliki darah biru, sama-sama dari masyarakat, dari rakyat, malah dari orang-orang terpinggirkan. Itu siapa? Obama tuh. Nah itu kan Jokowi itu cuman bukan antitesis ya. Jokowi itu kan dia cuman kloningan Obama secara politik, dan itu memang berhasil pada saat itu. Ya. Permasalahannya apa coba? Kalau Obama itu memang dia memiliki kompetensi lah begitu ya sebagai seorang leader karena memang ditempa. Jokowi ini 10 tahun apa hasilnya? Banjir, Morowali keluar sekarang, kemudian WUS bangkrut. Ya, dalam pengertian kalaupun tidak disebut bangkrut begitu 100 tahun harus menanggung hutang kita. Yang mana duitnya ke luar negeri, itu baru sebagian loh. Kalau mau disebutin nanti banyak dosa-dosanya Jokowi terhadap negara begitu saya katakan ya. Saya tidak berbicara tentang dosa pribadi begitu. Kepada negara ini banyak yang belum diungkap. Itu permasalahannya. Ini si termul buta melihat perkara-perkara itu. Artinya kami semua sebagai anak bangsa mempunyai seorang bapak
yang benar-benar memperhatikan kita semua. Dan kita wajib untuk membantu menyukseskan. Ditambah lagi Kita semua siapa? Kamu mungkin Azwan begitu ya. Punya bapak yang memperhatikan urusan dapur kamu mungkin. Kita siapa? Ini banyak pekerjaan yang pada akhirnya terputus, kemudian TKA ya, tenaga kerja asing itu masuk ke Indonesia, digerus kita itu. Pasar tidak dilindungi, produsen lokal tidak dilindungi. Siapa yang melakukan demikian? Jokowi. Terus dikatakan melindungi kita. Melindungi siapa? Kamu mungkin yang dilindungi. Azwan. pemerintahan keberlanjutan. Sebentar, satu lagi, si Sylvester tuh mungkin yang dilindungi ya. Sylvester melindungi kita. Sylvester yang dilindungi sama Jokowi itu. Sampai sekarang belum ditangkap itu. Prabowo Gibran. Makanya teman-teman kita sekarang itu ada di Sumatera, Tagana semua, tanggap bencana semua di sana. Intinya solid, kompak gitu ya maksudnya. Kita kompak untuk itu. Kalau Jokowi mania memuji Pak Jokowi dan Gibran itu ya memang tidak aneh lah. Ya betul. Itu sudah tugasnya, sudah pekerjaannya. Ya, coba ini bahasa bagus sekali ya. Kalau Andi Azwan ini memuji Jokowi Gibran itu sudah biasa. Kenapa? Karena memang ini sudah pekerjaannya tuh. Harus lihat pekerjaannya Termul itu apa? Memuji, menjilat Jokowi Gibran. Itu sudah pekerjaan mereka. Terus Anda ini ya, kalau ada Termul yang menonton, Anda masih mau menerima perkataannya si Andi Azwan dan kawan-kawan yang mana kerjaan mereka memang menjilat Jokowi itu dan Gibran. Ya, tidak menjadi aneh pada akhirnya begitu. Sebentar ini kita terusin, bakal panjang nih, soalnya seru. Kita berhenti dulu di sini. Jadi ya, yang mau saya katakan dulu bahwa permasalahan ijazah ini dia di permukaan saja, tema besarnya saja begitu. Kenapa dia masih menarik untuk dibahas? Karena di dalamnya itu banyak subbabnya. Ya, yang mana subbabnya itu diantaranya ya Gibran nih, baik dari segi pendidikannya, dari segi kualitas dirinya, kemudian dari segi dia itu cara ya proses masuk menjadi wakil presidennya dan lain sebagainya. Itu banyak sekali di belakangnya yang itu memang menarik menjadi perhatian publik bagi orang-orang yang memang memiliki kecenderungan untuk memperhatikan politik yang ada di Indonesia. Jadi tidak heran pada akhirnya kalau melihat hal ini jadi jadi terus menerus tidak berhenti begitu. Ya memang dalam permasalahan substansialnya pun tidak ada yang mau menyelesaikan. Jokowinya nggak mau beresin, kepolisiannya juga setengah-setengah masih belum mau beresin begitu ya. Yang memang mau betul-betul beres itu ya dari pihak Roy Suryo, cuman dari pihak yang lain tidak mau beres. Itu jadi supaya kalau misalkan Anda memang memiliki kecenderungan untuk memperhatikan perkembangan politik yang ada di Indonesia, ya saya kira Anda sudah paham lah ya, permasalahannya itu bukan hanya permasalahan ijazah saja. Makanya kita masih sampai sekarang masih mempertanyakan dan mempersoalkan hal ini dengan kerumitan tema yang ada di dalamnya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan karena ini temanya menarik sekali dari Profesor Dede Indrayana. Sampai untuk saat ini demikian dulu. Wallahu taala a'lam bishawab. Jangan lupa sholat. Mudah-mudahan yang menonton channel saya dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan dan dimudahkan segala urusannya, menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.